Jadi itu mungkin nama Clara, Claris begitu ya, disebut dengan suster Claris begitu ya, dari nama Santa Clara ya. Oh, nama Claris kemudian hari menjadi terkenal ketika Clara menjadi santa, yakni ketika Clara meninggal tanggal 11 Agustus tahun 1253, ia dimakamkan di gereja San Giorgio sebagaimana dahulu Fransiskus dimakamkan di situ, di gereja San Giorgio. Lalu tidak lama kemudian, tidak sampai 2 tahun atau kira-kira 2 tahun, pada tanggal 15 Agustus tahun 1255, Santa Clara dikanonisasi oleh Paus Innocentius keempat di Anagni, dan mulai saat itu devosi kepada Santa Clara kemudian berkembang. Dan anggaran dasar Santa Clara sebelum dia meninggal menuliskan anggaran dasarnya, maka kemudian hari anggaran dasar inilah yang menjadi pedoman bagi para pengikut Santa Clara yang kemudian dinamakan Claris, para pengikut Santa Clara. Namun sebelum Santa Clara menjadi santa, mereka itu tinggal di San Damiano, maka mereka awalnya dipanggil putri-putri kemiskinan dari San Damiano. Demikian. Saudara-saudara terkasih, mungkin dengan penjelasan Pastor Victor kita kurang lebih mengenal siapa itu Santa Clara. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang kita tanyakan kepada Pastor. Kalau misalnya Santo Santa kan ada kekhususannya begitu. Seperti Santo Antonius dari Padua, pelindung para gila. Santo Yosef dari Cupertino, pelindung para pelajar begitu. Kalau Santa Clara ini dia pelindung apa? Baik, Santa Clara dikanonisasi di Anagni oleh Paus Alexander keempat, dan anggaran dasarnya disahkan oleh Paus Innocentius keempat. Lalu Santa Clara diangkat oleh Paus Pius ke-12 sebagai pelindung televisi dan telekomunikasi. Jadi itulah kekhasan Santa Clara, pelindung televisi dan telekomunikasi. Di HP begitu ya? Ya, benar sekali. Mengapa? Ada juga kisah mengapa dia diangkat menjadi pelindung televisi dan telekomunikasi. Ketika Santa Clara mengalami sakit, ia tidak bisa merayakan Natal bersama Santo Fransiskus. Maka ia yang rindu untuk menyambut Yesus pada masa Natal itu tidak terjadi secara fisik, namun ada mukjizat yang terjadi, yakni pada saat Fransiskus merayakan Natal, dan pada saat yang sama juga, terutama pada saat menerima Ekaristi, Santa Clara mendapatkan penglihatan dari Allah sendiri bahwa ia dibawa sakramen Ekaristi dan ia menyambut Ekaristi pada saat itu di waktu yang sama ketika Fransiskus merayakan perayaan Natal. Maka kemudian hari ia diangkat menjadi pelindung televisi dan telekomunikasi, di mana kita bisa menyaksikan secara langsung apa yang terjadi di seberang sana saat kita tidak melihatnya secara fisik, tapi lewat alat-alat komunikasi, televisi dan telekomunikasi, kita bisa merasakan kehadirannya secara nyata. Terima kasih Pastor. Jadi saudara-saudara terkasih, kita bisa mengenal siapa itu Santa Clara, terutama seperti yang dikatakan Pastor Victor, dia adalah pelindung televisi dan telekomunikasi. Kita bisa berdoa kepadanya agar kita dengan bijak untuk menggunakan alat-alat komunikasi sebagai alat-alat komunikasi yang benar sesuai dengan tujuannya. Lalu ada hal yang mungkin bisa ditambahkan untuk diketahui bahwa kemudian hari ketika Santa Clara menjadi santa, para suster dan orang-orang di Assisi
meminta kepada Paus untuk mendirikan satu basilika kepada Santa Clara. Maka sampai saat ini kita dapat mengunjungi Basilika Santa Clara di Assisi, tempat di mana makam Santa Clara berada. Demikian. Terima kasih Pastor. Jadi demikianlah saudara-saudara terkasih, upaya kita untuk lebih mengenal Santa Clara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Pastor. Saya tambahkan lagi, Frater Erik, ada hal yang penting juga untuk kita renungkan, bahwa Santa Clara mengikuti Yesus dalam kemiskinan yang radikal di dalam biara bersama para suster. Maka kita juga bisa belajar dari semangat dan cara hidup Santa Clara yang mendedikasikan dirinya secara utuh dalam doa di dalam biara. Dalam kebebasan ia mampu untuk mengabdi Tuhan dalam kemiskinan yang tertinggi. Maka kita juga dapat mengabdi Tuhan lewat seluruh hidup kita, lewat bakat-bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka yang terpenting bagi kita adalah senantiasa melihat Tuhan sebagai kekuatan yang selalu menggembirakan dan mencerahi kita untuk dapat menjalani hari-hari hidup kita dengan penuh sukacita, baik di dalam biara maupun di luar biara. Apapun tugas dan panggilan kita semua dipanggil untuk mengabdi Tuhan dengan cara hidup kita masing-masing yang telah ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Maka Clara artinya juga adalah terang, cahaya. Maka Clara adalah namanya, dan lebih terang lagi dalam hidupnya, dan semakin terang terus-menerus dalam keutamaannya. Maka mari kita juga terus-menerus menjadi terang, menjadi cahaya bagi sesama sebagaimana Santa Clara sendiri. Demikian, Frater Erik. Terima kasih Pastor atas informasinya. Dan Pace Bene.